Nyoman Popo Priyatnadanes atau yang biasa dipanggil Popo Danes adalah seorang arsitek yang lahir di Denpasar, Bali 6 Februari 1964. Ia lahir dari keluarga yang dekat dengan arsitektur di mana kakek buyutnya, Made Sukrata adalah seorang undagi dan ayahnya, Nyoman Danes adalah seorang pengembang perumahan. Ia juga menikahi Niwaya Melati Blanka Danes atau yang biasa dipanggil Melati Danes yang merupakan seorang lulusan sipil yang akhirnya menjadi desainer interior. Kemudian kita lanjut ke studi kasus. Yang pertama ada konservasi. Proyek konservasi yang kami amati adalah Rumah Baciro dan Rumah Langko yang sama-sama mengantongi penghargaan EI Awards kategori konservasi. Dalam konservasinya, Popo Danes selalu memastikan ketersediaan material yang mirip terlebih dahulu, lalu melakukan perbaikan struktur agar kembali kokoh, dan kemudian menambahkan beberapa penyesuaian ruang pada bangunan yang direkonstruksi tanpa mengganggu organisasi ruang utama, misalnya seperti penambahan toilet dan kamar. Kemudian yang terakhir, beliau menggunakan style perlengkapan baru dalam beberapa ruangan. Bisa dilihat pada Rumah Baciro, beliau tetap mempertahankan suasana rumah lama melalui penggunaan furniture dan warna cat putih yang sangat identik dengan ciri khas dari rumah lamanya. Kemudian pada Rumah Langko sendiri, interior pada bangunan lama juga tetap dipertahankan melalui penggunaan ubin yang khas yang kemudian digunakan kembali pada bangunan baru, namun kualitasnya diperbaiki. Begitu pula dengan kaca patrinya. Studi kasus selanjutnya yaitu resort. Ciri khas yang dipakai Popo yaitu konsep resort yang dikelilingi alam, memanfaatkan tapak existing, dan melibatkan pengrajin lokal. Resort yang akan kami bahas kali ini yaitu The Longhouse Villa. The Longhouse Villa terletak di daerah Jimbaran, tepatnya di Jalan Guagong. The Longhouse Villa dibangun oleh Popo Danes pada tahun 2007. Popo Danes membangun villa ini dengan menggunakan pendekatan konsep bangunan tradisional Bali. Bangunan ini berdiri di tapak yang cukup sulit, namun memiliki potensi pemandangan yang spektakuler. Konsep bangunan tradisional Bali yang digunakan yaitu Trimandala sebagai pola zoning. The Longhouse Villa memiliki arah orientasi bangunan sesuai dengan Trimandala yaitu pintu masuk ada di bagian selatan dan bangunan berorientasi ke arah barat. Bangunan ini memiliki pola sirkulasi yang terbagi menjadi publik, semi-publik, dan privat yang didasarkan juga pada pola Trimandala yaitu Nista, Madhya, dan Utama. Beberapa titik dari elemen pembentuk ruang dari bangunan ini juga dirancang berdasarkan konsep bangunan tradisional Bali. Pada bagian atap, struktur dibiarkan terekspos sesuai dengan konsep bangunan tradisional Bali, di mana atap adalah bentuk struktur terekspos dari atap yang tidak ditutupi. Pada bagian dinding atau badan, The Longhouse Villa mengaplikasikan tiang sebagai salah satu focal point pada bangunan tersebut. Bentuk bangunan memanjang dan memiliki 4 tingkat sehingga bangunan memiliki banyak kolom. Kolom merupakan salah satu elemen utama pembentuk bangunan tradisional Bali. Pada elemen pendukung ruang yaitu pintu dan jendela terdapat pengaplikasian bentuk khas Bali. Bagian pintu masuk utama menggunakan kori. Susunan dinding pintu utama terdiri atas pengawak dan sipah dengan struktur cecandian yang merupakan ciri utama kori. Pada badan kori merupakan dinding masif dari bagian kaki sampai kepala. Selain itu, pada pintu lain di dalam bangunan ini menggunakan frame pintu, ragam rias, dan 2 daun pintu. Jendela juga mengaplikasikan ciri bangunan tradisional Bali yaitu kusen jendela berlapis, memiliki frame dan terdapat ragam rias. Ragam rias merupakan unsur penting dari konsep bangunan tradisional Bali. Ragam rias dapat ditemui di dedelok atau ujung atap, frame pintu, daun pintu, kusen jendela, serta frame jendela. Pada bagian atas pintu lift terdapat hiasan bernama gelung. Kemudian, beliau juga memadukan unsur kontemporer pada bangunan ini. Lalu, proyek selanjutnya adalah Ubud Hanging Garden yang mendapatkan penghargaan Ascent Energy Award pada tahun 2008 untuk energi efisien building dalam kategori tropis. Ubud Hanging Garden adalah sebuah resort yang terletak di Payangan Ubud yang dikelilingi oleh pepohonan. Resort ini terletak di tapak yang sangat curam, terdiri atas 38 villa bergaya tradisional Bali yang digabungkan dengan gaya kontemporer.
Untuk merespon tapak yang curam, Popodanes memutuskan untuk tidak mengintervensi tapak dengan membangun terasering, tapi ia menggunakan cara kreatif dengan menggunakan sistem pemipaan vertikal untuk memaksimalkan irigasi dan menghijaukan lahan. Untuk merespon tapak, akses pengunjung menggunakan cable car. Menurut Popodanes, sangat penting untuk pembangunan di Bali untuk tidak merusak alam di Bali. Bangunan ini memiliki area hijau lebih dari setengah luas area tapak. Hanya 29% dari bangunan menggunakan AC dan untuk penghangat air juga memanfaatkan gas, bukan listrik. Pencahayaan di hotel ini hanya dinyalakan pada pukul 5-6 pagi dan pada pukul 6 sore sampai 11 malam. Secara keseluruhan, hotel ini menghemat listrik sebesar 42.817,1 kWh setiap tahunnya dibanding bangunan dengan skala yang hampir sama. Kemudian, beliau juga memadukan unsur tradisional dan kontemporer. Selain proyek bangunan, beliau juga memiliki proyek lain, seperti Architecture for Kids. Sejak tahun 2002, Popodanes memulai program ini yang bertujuan untuk memperkenalkan arsitektur kepada anak-anak. Acara ini terinspirasi dari kreativitas anak dalam menggambar dan berkreasi. Selanjutnya ada Architects Under Big Tree. Architects Under Big Tree adalah sebuah kegiatan presentasi arsitektural dan diskusi yang diselenggarakan pada Jumat pertama setiap bulan dan dipersembahkan untuk arsitek muda di bawah 30 tahun. Jadi pelajaran yang dapat diambil dari Popodanes adalah memadukan arsitektur tradisional dengan kontemporer, arsitektur tropis yang ramah lingkungan, berkolaborasi dengan masyarakat, dan yang terakhir, konservasi bangunan lama. Sekian dari kami dan terima kasih.